بسم الله الرحمن الرحيم. فاتنا ضيق الذنوب، يستر العيوب، يصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الضاغين وشر الباغين وشر الحاسدين وشر المستكبرين للحرب المسلمين ويفرج على المسلمين، يوفقنا لمن يحب يرضى ويختم لنا بالحسنى ويجعلنا وإياكم في مستقر رحمته مع اللطف والعافية على ما نرى. وسلفنا الصالحون وعلى من نوينا بهذه الرسالة وجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى ما نوى معلمنا الكتاب وعلى ما نوى سيد الوالد حسين المرحوم بن عبد الله بن عامر أنتم وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه أما بعد. قال المصنف رحمه الله: نفعنا به بعلومه بعلوم جميع شيخنا بعلومكم في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نذرت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه. Sahaja aku bernazar i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ujar Allah, sesungguhnya aku nanti akan menciptakan di atas muka bumi orang yang mengurusi tentang bumi tersebut. Perwakilan Allah di atas muka bumi, khalifah. Sudah kita bahas ini. Ayat ini menunjukkan kaina nanti akan dijadikan oleh Allah di atas muka bumi ini khalifah, dan itu adalah manusia. Jadi jangan sampai salah. Kita ulang. Ayat ini menunjukkan manusia memang suatu saat nanti mesti turun ke bumi. Lain gara-gara Nabi Adam bersalah. Kan ada orang madahi Nabi Adam bersalah karena memakan buah khuldi. Lalu Nabi Adam ingkar janji dengan Allah. Sedangkan akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, al-anbiya kulluhum maksum. Mereka semuanya terpelihara steril dari dosa. Menganggap Nabi Adam salah, apalagi sampai dosa, itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Keluar sudah. Ada bakalan. Karena di antara sifat para nabi, sifat para rasul adalah amanah. Dan jelas mereka para nabi amanah. La ya'suna ma amarallahu subhanahu wa ta'ala. Para nabi, para rasul kada mungkin mengkhianati Allah. Jadi jangan sampai kita tahu empat pendapat yang memadahkan gara-gara Nabi Adam lalu kita turun ke dunia. Coba cakap kada makan buah khuldi. Jauh sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah sudah berfirman,
inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kena aku maulah khalifah di bumi itu kena. Berarti kita udah pacang turun. SK kita sudah ada untuk menghuni bumi. Jadi itu hanya sebab aja bahwa Allah menurunkan kita. Qalatil malaikatu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini rancak kita baca ayat ini apalagi di bulan Ramadan, rancak tadarus Al-Qur'an. Mudah-mudahan Quran kita Ramadan ini tambah banyak dari tahun-tahun sebelumnya, karena di bulan Ramadan Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Jelas di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Al-Quran, bukan Qurannya, kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Ujar malaikat, maaf papian maulah gitu. Buhannya tuh kena berkelahian. Yufsidu fiha. Mereka itu berbuat kerusakan. Wa yasfikud dima. Mereka hanya menumpahkan darah satu sama lain. Malaikat dah tahu. Berarti ujar ulama, dari ayat ini sudah ada makhluk di bumi ini sebelum manusia, dan itu sudah diketahui oleh malaikat. Kan malaikat dah tahu. Ujar Tuhan, kena aku maulah di muka bumi itu khalifah. Ujar malaikat, ada usahagin. Buahnya itu kena baklahi wara. Buahnya itu kena banyak ada akur. Buahnya itu apa tadi ujar malaikat? Man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka hanya maulah huwal aja kena di bumi itu, pada kekaruan ngelakuan. Baik kami nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Omong kami ini kata apa? Kami selalu mensucikanmu, selalu bertasbih untukmu ya Allah. Maksudnya kata Bapak, maulah kayak kami ini aja, mau pacang maulah khalifah di atas bumi, kami tahu mereka bakal maksiat kepadamu ya Allah. Dari mana malaikat tahu? Karena ujar ulama tafsir mengatakan malaikat itu sudah tahu manusia akan selalu dan kebanyakan mereka bermaksiat karena unsur penciptaan manusia ada dibekali dengan hawa nafsu. Situ pokoknya. Kalau Allah ciptakan malaikat dengan cahaya tanpa ada nafsu, ada pakai nafsu. Jadi hanya manusia yang bakal maulah kerusakan. Modelnya tuh dilihat oleh malaikat. Ini unsur penciptaan manusia atau khalifah di muka bumi ini ada unsur nafsunya, dan itu jelas akan mendatangkan pertikaian. Sudah ditangguki berdahulu oleh malaikat. Itu riwayat. Ada lagi riwayat yang mengatakan dulu sebelum manusia di bumi, memang malaikat sudah tahu, memang dahulu-dahulu ya udah kayak itu juga. Ada usah lagi ya Allah diciptakan bukan kayak buhannya yang dahulu tuh seolah-olah kayak itu. Kenapa? Malaikat tahu dulu para malaikat itu berperang, bertempur melawan orang-orang yang maksiat kepada Allah di atas muka bumi sebelum manusia. Jadi sebelum Nabi Adam itu dicipta, dulu ada memang makhluk yang menghuni bumi menurut beberapa riwayat dalam tafsir. Dan bisa dipahamlah, sebelum manusia, sebelum Nabi Adam, dulu di muka bumi ada makhluk hidup. Mereka penghuni bumi dan mereka ingkar kepada Allah, lalu disuruh oleh Allah para malaikat untuk menumpas mereka habis. Dan ternyata yang ajaibnya lagi, pemimpin atau panglima dari pasukan malaikat untuk membinasakan mereka adalah iblis laknatullah alaih. Iblis
itu jadi panglima perang untuk menumpas kejahatan makhluk Allah yang ada di bumi sebelum manusia. Jadi iblis itu panglima. Sebuting aja salahnya, sombong itu benar kan? Ahli ibadah iya, sakti iya, harat iya, semuaan ada di iblis. Sebuting nang kadada. Sebuting nang kadada kada tawadu alias sombong. Nauzubillah. Akhirnya mbah malaikat berucap itu ujar Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu wahai para malaikat. Berdiaman buhanmu, jangan sok tahu. Imbah Allah berucap itu, fakhafatil malaikah. Malaikat takutan. Malaikat merasa bersalah. Malaikat lalu mereka bertaubat kepada Allah. Kayak apa cara buhannya hendak minta ampun lawan Allah? Tafu haulal arash, mereka tawaf di sekeliling arash sab'a marrat 7 kali. Malaikat tawaf. Nang ditawafing itu arash. Sudah kita bahas. Arash itu makhluk Allah yang paling ganal. Sudah kita bahas temuan sebelumnya. Kenapa paling ganal? Allah juga tukang sambat. Wa huwa rabbul arsyil azim. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Tuhan Allah yang mempunyai arash azim yang sangat besar. Bila azim itu di Quran paling ganal dah. Apakah? Makhluk Allah arash. Kenapa? Karena setelahnya ada kalimat azim. Ganal berarti. Apa lagi? Dosa yang paling ganal apa? Syirik. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Ada kalimat azim. Kada ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Makanya sesudah kalimat syirik itu la zulmun, syirik adalah kezaliman azim yang sangat besar. Ada lagi kata-kata untuk mengungkapkan sesuatu yang spektakuler itu selain azim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan, penyekutuan seorang hamba terhadap Allah Tuhannya adalah dosa kezaliman yang ada lagi mengenal pada gitu bahasa kitanya. Apalagi makhluk sudah yang paling kenal di Quran arsyil azim. Apalagi Allah mengibaratkan kan di Quran pasti kayak itu. Fitnah. Fitnah apa yang paling kenal? Inna kaida kunna azim. Sesungguhnya fitnah perempuan adalah fitnah yang paling kenal. Dia nongol-nongol itu fitnah bibinian. Gara-gara itu biasanya ambruk. Sudah ke situ kacau. Khususnya lelakian. Lelakian amun karena miras, tahu miras. Misal lelakian. Tahu 4 kakawalan mabuk. Kakak itu aja. Kada sahancur ini gila lawan beginian. Ada sahancurnya itu. Sudah lawan itu kacau, naudzubillah. Lalu malaikat tadi kisahnya karena mereka merasa bersalah, lalu mereka tawaf berkeliling di sekitar arash 7 kali. Setelah mereka 7 kali berkeliling, maka Allah mengampuni mereka. Allah memaafi buhan malaikat. Batu Allah menyuruh malaikat, fa'amarahumullah ayyabnu baitan ala wajhil arad. Maka Allah memerintahkan kepada para malaikat agar maulah juga bangunan di muka bumi agar ketika ada makhluk khalifah tadi yaitu anak Adam alias manusia kaina amunnya mereka berbuat dosa, mereka tawaf di situ, mereka akan mendapatkan ampunan juga dari Allah, yaitu bangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu Allah menyuruh malaikat untuk membangun Ka'bah. Supaya apa? Supaya dosa-dosa hamba nang apabila mereka maulah Allah syarik, ujar Allah bila buhannya tawaf di Ka'bah itu
fayatufuna haulal baiti sab'a marratin tatajawaza anhum kama tajawaz anul malaikah. Bila buahnya bersalah, bila buahnya maulah gawian maulah Allah sarik, lalu buahnya bertaubat, lalu buahnya tawab di situ, maka diampuni juga nang kaya Allah mengampuni para malaikat. Nang mereka tawab di sekeliling arasy. Fanazalu, maka mereka malaikat turun. Fabanau alal ardil ka'bata, kemudian mereka membangun di atas muka bumi Ka'bah. Malaikat turun ulah Ka'bah tuh, lain Nabi Ibrahim. Sebelum manusia ada, Ka'bah sudah ada. Sebelum manusia ada. Nabi Ibrahim itu hanya maulah membangun ulang, merenov yang pondasinya sudah ada. Karena mereka malaikat tukang ulah. Informasinya dari siapa? Dari Allah. Apa ujar Allah? Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya awal bait, masjid, rumahnya Allah yang pertama kali dibangun untuk manusia, yaitu Ka'bah tadi. Yang ada di kota Mekah, yaitu Ka'bah. Imbah tuntung malaikat maulah Ka'bah. Tsumma rafa'ahallah. Kemudian Allah angkat Ka'bah itu. Apabila waktu tufan. Ketika dilanda topan. Apa topan tuh? Topan tuh apa? Lain topan anak jalanan. Itu film anak muda bahari. Bila tahu film topan anak jalanan, berarti Tuha. Sebelumnya ada film Lupus, itu Tuha lagi itu. Apa topan? Di Al-Quran ada topan? Ada. Tragedinya apabila ketika kaum Nabi Nuh mereka bermaksiat kepada Allah, sudah sangat kelewatan maksiatnya, ujar Nabi Nuh, inni nazartu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku sudah memperingati kaumku siang dan malam. Tapi mereka walam yazidu illa firara. Kada mau buahnya masih malah tambah jauh dari ajaranmu ya Allah. Inni kullama da'autuhum. Ketika aku selalu mengajak mereka, ja'alu asabi'ahum. Mereka jadikan jari-jari mereka, jari-jari enaknya di telinga. Ditukupinya telinganya. Adapun mendengar nasihat Nabi Nuh. Muyak dan Nabi Nuh menasehati. Uyuh dan dakwah. Dalam bisa Nabi Nuh itu berapa? 950 tahun Nabi Nuh hidup. Berdakwah kepada Allah. Kada sesuatu mat. Akhirnya Nabi Nuh udah muyak. Pegel dia orang. Kada kesandangan lagi sudah. Inilah Nabi Nuh. Nang kada serahmah Nabi Muhammad. Kada sanggup lagi menahan kelakuan umat nang memuyaki. Nabi Nuh angkat tangan. Ya Rabbi. La tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan orang-orang yang mengingkarimu di atas muka bumi ini berkeliaran. Mati aja dah beritaan. Itu Nabi Nuh lah. Habis kesabaran semua. Ketika kaumnya ingkar, Nabi Nuh harus sanggup lagi. Angkat tangan, berdoa lawan Allah. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan orang-orang kafir di muka bumi ini berjalan melata lagi. Mati ia sudah habis dah. Luluh lantakakan. Mati buahnya. Gara-gara dikirim oleh Allah topan dari apa topan tadi? Banjir bandang. Jadi kita banjir bandang. Lain angin yang bertiup. Jadi kita angin topan ya. Ya sudahlah, yang jelas topan ini bencana nang ada nang sanggupnya lagi menahan. Siapakah orangnya kada kawa mengelak pasti karena dan sifatnya umum. Topan. Kalau di zaman Nabi Nuh apa tadi? Banjir. Akhirnya pas banjir itu diangkat oleh Allah ke langit.
Di sini tulisannya ilas sama'ir rabi'ah, di langit keempat. Jadi mbah malaikat maulah tadi kok apa ngarannya, lalu manusia ada di bumi semenjak Nabi Adam, Nabi Idris, Adam, Syith, Idris, terus ke bawah. Apalagi mbah Nabi Idris ya Pak? Mbah Nabi Idris ya Pak? Nabi Nuh. Nah, zaman Nabi Nuh, Ka'bah diangkat oleh Allah supaya kada hancur. Kayak di riwayatnya di sini lah, ilas sama rabi'ah, ke langit keempat. Kitab sini. Tapi dulu kami sudah belajar di Sahih Bukhari, itu di mana Ka'bah itu andaknya. Macam-macam lah riwayat. Ilas sama rabi'ah. Ya intinya diangkatlah ke atas langit. Wa khalaqallahu manaratan fi janbil bait, ya'ni al-Ka'bata, thumma sammahu al-Baitul Ma'mur. Ini sama nih Baitul Ma'mur. Imbah Ka'bah tadi diangkat ke langit keempat. Lalu di langit keempat itu Allah maolah satu menara. Menara yang sangat tinggi dan dinamai menara itu adalah Baitul Ma'mur. Soalnya kalau dengar jo Baitul Ma'mur. So dengar Baitul Ma'mur. Dan di Isra Mi'raj Nabi suah ke situ. Dan riwayatnya pun kalau di sini kan Baitul Ma'mur. Berarti di langit keempat lah. Ala kulli hal karena riwayat banyak. Kalau di Isra Mi'raj Nabi Muhammad, Nabi itu naik ke atas langit ketujuh, bertemu Nabi Ibrahim dan melihat Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Tapi ya terserah ya, kadang riwayat banyak. Mana hendak diambil? Terserah. Di higa Ka'bah itu ada Baitul Ma'mur. Waktu diangkat ke atas langit. Tapi kalau wayah ini, setelah itu Ka'bah dibangun kembali, bukan dibangun lah, direnovasi. Nang ujar riwayat, antara Ka'bah dan Baitul Ma'mur itu pas andaknya di atas Ka'bah. Kita baca ya, lihat ke atas. Coba kita terabang mulai Ka'bah, mulai atas Ka'bah tuh terabang ke atas rata ke betamuan Baitul Ma'mur. Tapi kada mungkin juga kita betamuan. Karena orang kada bakal sanggup naik ke atas langit, walaupun hanya langit pertama. Karena ada di kasidah apa tuh? Rabbi khalaq Taha min nur fi ciram. Itu lamar taqal Baital Ma'mur. Lamar taqal Baital Ma'mur. Ketika Nabi Muhammad naik ke atas langit, beliau sampai ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah makhluk Allah juga sama. Karena di langit itu ada lagi bait, kalau di bumi ada Baitullah, Ka'bah. Kalau di langit ada Baitul Ma'mur. Ada lagi Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu tempat translate-nya Al-Quran, diturunkan oleh Allah yang dibawa oleh Malaikat Jibril. Aduh, saya kasih itulah kita kepanjangan. Lalu intinya fa idza kana yaumal jum'ati, ampun sudah hari Jumat, yas'ad Jibril alaihi salam alal manarah. Jibril naik ke atas menara tadi apabila hari Jumat. Wa yu'adzin, dan malaikat Jibril azan pada hari Jumat. Kemudian naik pula malaikat Israfil. Kemana naik? Menaiki mimbar. Mimbar tuh. Jibril nang azan, Israfil nang makhutbah, wa ya ummu Mikailu lil malaikah. Kemudian Mikail jadi imam bagi seluruh para malaikat. Ibaratnya itu kayak Jumatan. Ini kan masih hubungannya dengan hari Jumat semalam. Bila hari Jumat toh di atas sana di Baitul Ma'mur. Di situ Jibril azan. Mikail jadi imam.
Israfil tukang azan. Jadi nomor 3 ini ada tugas setiap hari Jumat rupanya. Makmumnya bang, ya seluruh para malaikat di sini disebutkan. Apabila mereka telah selesai daripada sembahyang, maka Jibril berkata, ujar malaikat Jibril, ya Allah, pahala apapun yang kudapatkan sebagai ganjaran aku azan hari Jumat ini, kuberikan kepada seluruh orang-orang yang azan setiap hari Jumat. Itu azan Jumat. Fi wajhil ardi, di muka bumi. Jadi dimanapun pada tengah hari Jumat itu orang azan, nang tukang azan itu dapat pahala tambahan hadiah dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan azan di atas sana hari Jumat. Matalah sembahyang dan malaikat Jibril, pahala azan kutu ya Allah kubariakan semuaan gasan seluruh para Bilal nang ada di masjid-masjid nang azan hari Jumat. Ini keuntungan juga nih gasan tukang azan. Mbah itu pang Israfil juga bepander. Ini tadi kan tukang khutbah kan, plus jadi imam. Biasanya kayak itu bang, yang nang khutbah yang jadi imam, kayak itu bang nang biasanya. Nah lalu ujar si malaikat Israfil, semuaan pahala khutbahku, pahalaku jadi imam, kubariakan gasan imam-imam dan nang khutbah-khutbah di muka bumi itu beritaan. Kayak tujuan si Mikail, pahalaku jadi imam, kubariakan gasan orang-orang yang jadi imam pada hari Jumat itu. Lalu ujar seluruh para malaikat, pahala kami berjamaah di sini, kami beriakan juga lawan seluruh jamaah nang sholat Jumat di atas muka bumi. Jadi nang ada Jumatan kada dapat pahala ini. Kada terasa nih bagian ini. Syukur-syukurlah Jumatan. Kalinya syukur-syukur pernah kewajiban. Berbagi-bagi pahala buhan malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berpander juga umpan. Ya malaikati atatakarramuna ala ibadi. Wahai para malaikatku, alangkah mulianya kalian. Kalian berbagi-bagi pahala gasan hamba-hambaku. Wa ana akramul akramin. Aku lebih mulia dari kalian. Akulah zat yang maha mulia. Wahai para malaikatku, saksikanlah bahwa aku mengampuni orang-orang nang sholat Jumat pada hari ini. Alhamdulillah. Dapat ampunan sebujurnya kita orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Allah yang bersaksi, menjadikan malaikat itu sebagai saksi. Apa ujar Allah? Anni qad ghafartu lahum. Wa hadha kulluhu makhsus fi hadhil ummah. Ini hanya untuk umat Nabi Muhammad. Umat sebelum Nabi Muhammad kada dibari. Karena ada banyak keistimewaan yang Allah berikan kesan umat Nabi Muhammad nang kada kawa dibahas di sini. Hendak tahu silakan buka dalam kitab Khasa'is Ummah Muhammadiyah karangan Sayyid Muhammad Abuya, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Khusus kitab, satu kitab membahas tentang Khasa'is Ummah Muhammadiyah. Kekhususan yang Allah hanya berikan kepada umat Nabi Muhammad, kada diberikan umat yang lain. Komplit di situ. Gara-gara siapa? Gara-gara Nabi Muhammad. Untung benar lah nang Jumatan. Makin cepat datang, makin banyak pahalanya. Sudah talah Jumatan, Allah mengampuni. Dapat pahala juga berian buhan malaikat. Wala nasiba min hadza lisairil umam. Kada ada bagian untuk keistimewaan ini bagi seluruh umat-umat terdahulu. Kada ada. Ada kawa umat dahulu dapat karena umat dahulu kada tahu lawan hari Jumat. Umat dahulu, umat siapa? Umat Nabi Musa. Mereka tahunya itu hari Sabtu. Umat Nabi Isa, mereka hari ibadahnya hari Ahad. Umat Nabi Adam, mereka itu harinya hari
Kamis Nabi Yakub, hari Rabu, hari Selasa Nabi Sulaiman, hari Senin khusus untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan hari Senin ada keterkaitan yang banyak. Hari Senin Nabi lahir, hari Senin Nabi wafat, hari Senin Nabi hijrah, hari Senin Nabi jadi nabi. Hari Senin itu bersejarah banget lah, misal Nabi Muhammad. Makanya al-yaumul isnin li Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad memintakan kepada Allah, ya Allah, fama hadzu ummati, ya Allah, apa gerangan hadiah gasan umatku? Apa ujar Allah? Kujadikan hari Jumat serta ridhoku dan surgaku untuk umatmu, wahai Muhammad. Hadiah dari Allah tuh. Hari Jumat, keridhaan Allah, surga Allah, gasan umatnya Nabi Muhammad. Mulia kita gara-gara Nabi. Paham kira-kira lah. Jadi sebujurnya bagi kita, Jumat itu sakral. Cuman kesakralan hari Jumat itu sudah luntur. Kayak tabu seolah-olah. Apalah, kayak ada efek lagi sudah. Coba kita tarik histori zaman masa kayak pada dulu orang Jumat. Zaman kai pian, zaman datu-datu pian. Kayak apa buhannya tuh buan sidin tuh bila hari Jumat. Ada nang kada kapahumaan. Ada nang kada manuri. Ada nang khusus di rumah aja. Ada nang macam-macam. Macam-macam. Di pesantren, libur. Belajar tuh wajib. Tapi hari Jumat libur. Takriman wa ta'dhiban liyaumil jumu'ah. Karena itu hari kita. Dan macam-macam lah intinya. Tapi kita di sini yang ngalih. Kenapa ngalihnya? Apalagi orang daerah sini. Nggak ada pasar. Bisa-bisa ya lagi. Bisa-bisa. Oke lah, anak ke pasar. Ada waktu luang sambil berzikir. Makanya masuk pasar ada zikir. Zikrusuk. Zikir masuk pasar. Sampai di toko. Oh, ada orang belanjaan. Kawai kalau sambil baca Quran. Kawai kalau sambil bersalawat. Kawai kalau baca ratib al-haddad. Kawai kalau sambil ini dan itu. Nang hakun menggawi ya kitanya juga. Nang hendak menjadikan hari Jumat adalah hari mulia. Bukan kondisi. Tapi kitanya nang hakun kada kah. Walaupun hidup di pesantren. Guring aja hari Jumat. Dedai juga. Gitu. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah. Allah beri kita taufik. Sehingga kita selalu berada di amal-amal kebaikan. Dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjang umur barataan, sehat walafiat, selalu taat tekun beribadah kepada Allah, bawa iman, bawa Islam, bawa ihsan sampai mati husnul khatimah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan selama bulan Sya'ban dan disampaikan ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alladzina ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Wa may kashifal mushkilati 'ala basir wa khafiyat wa nasruka qama nabiyyin hamdal mursalin wa ila malaikatil muqarrabin. Nasruka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbal. Wa asiyan halalan thayyiban. Ta'ala salatu wal afiyah. لا تعذبنا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم.